Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Nah, udah lama nih kayaknya adik-adik nggak mendengar suaranya Kak Agnes. Hari ini kita bertemu lagi di IMPA pada hari Minggu ini dengan tema Ayo Berbagi dengan Sesama. Nah, sebelum kita mulai, Kak Agnes mau adik-adik menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu, supaya waktu nanti kita membuka Alkitab tidak perlu mencari-cari Alkitab lagi. Kalau sudah, duduk yang manis, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin doanya Kak Gia ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Dibuka dulu Alkitabnya. Sudah disiapkan kan tadi? Nah, bacaan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Ayo, Korintus ada di perjanjian lama atau baru? Yap, betul sekali. Korintus ada di perjanjian baru. Dibuka dulu ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Perikopnya kita baca bersama-sama. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian bacaan Alkitab pada hari ini. Nah, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh siapa ya? Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Tante Vice. Maka dari itu, adik-adik mendengarkan dengan baik, duduk yang manis, dan disiapkan telinganya untuk mendengarkan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi puji Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Nah adik-adik yang terkasih, mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11 yang mengatakan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia, kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita tentang berbagi dengan sesama. Nah adik-adik yang terkasih, Tante mempunyai video tentang berbagi dengan sesama. Ayo kita nonton. Caleb, Sofia, Mama bawa hadiah. Hadiah? Wuih, hadiah. Dapat mobil. Wah, cat air. Makasih, Ma. Makasih, Ma. Ini punya aku. Kembalikan. Itu punya aku. Lihat sebentar. Tidak, lepaskan. Sini. Oke anak-anak, sepertinya kita perlu belajar tentang berbagi. Aduh. Waktu Yehua menciptakan Firdaus, apakah semua binatangnya hanya untuk dia sendiri? Tidak. Yehua mau berbagi. Yang lucu-lucu juga. Ya benar, Yehua berbagi semuanya dengan kita. Jadi, kalian mestinya bagaimana?
Wow. Kita kompak ya. Iya. Mau coba? Kamu mau duluan? Benar. Iya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana dengan videonya tentang berbagi dengan sesama? Seru ya? Bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat video tadi? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, orang-orang percaya yang miskin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem yang miskin dan menopang pelayanan yang dilakukan di Yerusalem. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tante mau tanya kepada adik-adik sekalian. Pernah nggak adik-adik berbagi dengan sesama atau dengan temannya? Atau dengan kakaknya, seperti di dalam video tadi? Atau dengan adiknya? Nah, pasti pernah ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika berbagi dengan sesama temannya, berbagi dengan kakaknya, berbagi dengan adiknya? Pasti merasa senang ya. Nah, firman Tuhan saat ini adik-adik mau mengajarkan bagi kita untuk harus berbagi dengan sesama. Baik itu berbagi dengan kakaknya, berbagi dengan adiknya, berbagi dengan temannya, atau ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, kalau kita bisa membantu dengan sukacita, pasti perasaan kita juga akan merasa senang. Kita harus berbagi. Firman Tuhan saat ini mau mengajarkan bagi kita adik-adik untuk harus berbagi dengan sesama. Kita harus berbagi dalam pelayanan kasih. Mengapa? Karena kehidupan kita manusia, termasuk tante, termasuk adik-adik, termasuk kakak-kakak layan, itu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pekerjaan dan melalui usaha orang tua. Dan berbagi dengan sesama adalah menjadi tanda kemurahan hati dan sekaligus merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menginginkan agar semua anak-anaknya, termasuk adik-adik, termasuk kakak-kakak layan, termasuk tante juga, untuk melakukan pelayanan kasih. Supaya apa? Supaya semua orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mau berbagi dengan sesama, supaya kita bisa bersama-sama juga mengucap syukur kepada Tuhan. Mau ya adik-adik untuk melakukan, untuk berbagi dengan sesama kita? Pasti adik-adik bisa, dan pasti adik-adik mau. Dan kita melakukan itu semua dengan sukacita, dengan hati yang senang. Dan semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan
nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kakak-kakak layan, dan memberkati pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu untuk berbagi kasih, yang mengingatkan kami untuk berbagi kasih dengan sesama kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berbagi dengan sesama kami dan selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, saatnya untuk aktivitas. Tapi aktivitas kali ini Kak Mega nggak sendiri loh. Kak Mega mau memanggil teman Kak Mega yang adik-adik juga kayaknya pasti sudah tahu. Langsung aja yuk kita panggil, namanya Kak Theo. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Theo. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Kak Theo. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak layan. Dan saatnya kita akan beraktivitas. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak layan yang bertemakan berbagi dengan sesama. Ayo, siapa yang pernah berbagi dengan sesama, baik itu makanan maupun barang-barang. Seperti contoh nih, silakan adik-adik lihat. Ini ada 2 anak kecil, perempuan sedang berbagi dengan sesama, yaitu berbagi kue. Nah, ini yang kedua. Dan yang kedua ini ada juga, ini sedang berbagi popcorn. Ini ada 2 teman kita atau adik-adik yang berbagi kue. Nah, nanti adik-adik silahkan tuliskan bagaimana perasaan adik-adik ketika sedang berbagi sesama atau berbagi kue. Nanti tuliskan di kertasnya masing-masing, kreasikan dengan baik. Oke, selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan 1 buah lagu. Kita harus nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita. Kasih
tadi di awal sudah dibuka dengan berdoa. Maka dari itu, kita mau mengakhiri ibadah PA kita pada hari ini juga dengan berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Gea. Hai adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Tuhan, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang mau berbagi, anak-anak Tuhan yang baik, yang peduli kepada sesama. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Eits, jangan di stop dulu, jangan ditutup dulu YouTube-nya, karena Kak Agnes punya pesan kepada adik-adik semuanya. Adik-adik harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dengan cara rajin belajar, mau berbagi kepada orang lain, mendengarkan nasihat orang tua dan juga rajin berdoa. Selain itu, di masa pandemi seperti ini, adik-adik juga harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa ya itu 3M? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, jangan lupa juga adik-adik harus mengerjakan dan mengumpulkan aktivitas ya. Nanti ditunggu sama Kak Gea. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.